Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita akan membahas isu-isu politik saat ini di Pilkada seluruh Indonesia dan lebih khusus di Pilkada Jakarta. Sebelum kita membahas isu tersebut, saya ingin sampaikan kepada terima kasih teman-teman semuanya atas dukungannya. Dan saat ini saya hampir mencapai 4.000 jam tayang. Dengan itu saya minta dengan hormat, dengan kerendahan hati menonton video saya, durasinya lebih lama sehingga saya bisa mencapai 4.000 jam tayang sehingga dimonetisasi. Oke, selanjutnya kita mencoba. Saya ucapkan terima kasih dulu saudara-saudara ya. Terima kasih banyak ya Allah. Oke, selanjutnya kita akan membahas isu-isu politik Pilkada 2024. Sebagaimana ada salah satu gerakan anak abah yang akan mencoblos 3 paslon khususnya untuk daerah khusus Jakarta dan umumnya untuk seluruh Indonesia. Karena ini merupakan suatu aspirasi yang tidak dijalankan oleh partai politik sehingga masyarakat yang memilih kecewa atas partai tersebut, partai-partai sehingga mengambil langkah dengan menusuk semua paslon yang maju di pilkada, khususnya untuk di Pilkada Jakarta. Dengan hal tersebut, KPU pun menanggapi dengan gerakan tersebut, orang yang mengajak bisa dipidana dengan menggunakan pasal 187A ayat 1 sampai ayat 2. Nanti kita akan membaca isi dari pasal tersebut yang digunakan oleh KPU karena ini merupakan pasal money politik. Tapi mereka menggunakan dalam bentuk untuk mengancam masyarakat dalam bentuk aspirasi masyarakat yang dikeluarkan, tetapi dia menggunakan pasal yang seharusnya tujuannya untuk money politik. Sebelum kita membacakan pasal tersebut, kita mencoba mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh KPU di sini. Sebagaimana KPU menanggapi gerakan tersebut, gerakan anak abah tusuk 3 paslon KPU DKI ingatkan yang mengajak bisa dipidana. Dalam Tempokom Jakarta, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta Astri mengatakan orang yang mengajak warga lain untuk tidak memilih atau golput dalam pilkada bisa dijerat pidana. Hal tersebut menanggapi gerakan anak abah tusuk 3 paslon akibat kekecewaan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta, saudara-saudara sekalian. Dan selanjutnya, namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidana, kata Astri saat ditemui di gedung KPU DKI Jakarta, Jumat 13 September 2024. Menurut dia, ajakan tersebut sama dengan ketika memberikan uang untuk orang memilih paslon tertentu. What? Kok bisa begitu? Astri mengatakan KPU DKI Jakarta optimis dengan warga Jakarta dapat menilai salah satu dari ketiga pasangan calon dengan pikiran dan pandangan yang terbuka. Meski demikian, ia menghormati hak warga yang menggunakan hak suaranya atau tidak. Itu adalah salah satu penyampaian yang telah disampaikan oleh KPU, menyatakan bahwa siapa yang mengajak orang untuk memilih tidak memilih paslon tertentu atau mencoblos atau merusak paslon atau golput bisa dipidana. What? Apakah KPU mengerti atau memahami pasal 187A ayat 1 sampai ayat 2? Pasal ini digunakan untuk money politik, sebagaimana isi dalam pasal 187. Kita bacakan dulu ya saudara-saudara sekalian. Biar lebih jelas nanti kita mencoba untuk menguraikan. Ini adalah pasal yang mengatur money politik dalam pemilihan umum. Sebagaimana pasal 187A ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak memilih menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 pidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah undang-undang yang sangat jelas mengatakan bukan aspirasi tetapi lebih ke manipolitik, pemaksaan secara halus atau secara kasar. Jadi itu adalah mengandung pidana, tetapi dalam bentuk aspirasi tidak termasuk pidana atau pelanggaran pemilih atau pemilihan. Jadi itu saudara-saudara sekalian. Itu adalah pasal yang sangat jelas, di mana pasal pemilu 187A ayat 1 sampai 2 menyatakan sangat jelas yang bertujuan adalah money politik, bukan aspirasi masyarakat terus karena merusak atau mengeluarkan aspirasi di pidana. Itu tidak, itu adalah sebuah hal yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat di negara demokrasi. Dengan itu saya ingin sampaikan gerakan ini adalah tanpa dikoordinir, tapi berasal dari hati masyarakat itu sendiri, keluar dari dalam diri masyarakat, karena bentuk kekecewaan terhadap partai politik yang tidak mengakomodir seluruh aspirasi mereka yang selama ini mereka inginkan, calon yang ingin mereka inginkan, yaitu Anies Baswedan. Dengan itu gerakan ini merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap partai politik yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat Jakarta khususnya. Dengan itu saya ingin sampaikan, apabila KPU menggunakan pasal ini untuk mengancam masyarakat yang mengeluarkan aspirasinya, saya rasa demokrasi kita mati atau rusak, karena bertentangan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat di depan umum. Karena di sini pasal-pasal tersebut sangat jelas, apabila KPU memaksakan, itu artinya kita ketahui sendiri bahwa KPU ini bekerja untuk siapa? Untuk bangsa ini ataukah untuk kepentingan sekelompok atau segelintir orang yang ingin menguasai negeri ini di berbagai daerah. Dengan itu saya ingin sampaikan, KPU harus benar-benar cerdas untuk melihat dinamika politik saat ini di berbagai daerah, khususnya Jakarta. Karena aspirasi masyarakat Jakarta pada umumnya yang memilih Anies Baswedan dengan elektabilitas yang sangat tinggi tidak tersalurkan melalui orang yang mereka inginkan. Dengan itu KPU hanya menjalankan tugasnya. Selain itu adalah serahkan kepada paslon-paslon yang telah maju, baik 3 paslon yang telah maju, untuk meyakinkan para pemilih Anies Baswedan untuk bisa memilih di pilkada nanti 2024. Jadi ini adalah bentuk aspirasi, tergantung paslon-paslon yang maju ini memberikan keyakinan sehingga para pemilih ini mau memilih atau menyampaikan aspirasi atau memberikan suaranya untuk paslon tertentu. Dan ini merupakan suatu pelajaran penting bagi demokrasi kita. Apabila aspirasi masyarakat tidak didengarkan, ya ini adalah satu langkah politik dari masyarakat untuk melawan partai politik yang seenak-enaknya untuk kepentingan sekelompok mereka saja. Jadi teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, partai politik KPU mengeluarkan statement tersebut tidak sesuai dengan pasal undang-undang yang berlaku di pemilihan. Sebagaimana pasal 187A. Itu adalah money politik, bukan pasal untuk siapa mengeluarkan aspirasi atau mengajak atau apa, itu dipidana. Itu saya rasa baca kembali lagi pasal-pasal tersebut dan memahami isi dari pasal tersebut, sehingga tidak mengeluarkan statement-statement yang tidak sesuai dengan undang-undang pemilihan tersebut. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Tetap dukung saya terus sampai 4.000 jam tayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.